siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mens rea. Depannya penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik. Jadi kawan-kawan penyelidik pasti akan melakukan klarifikasi dan mengkombinkan, mengumpulkan alat bukti, ya, dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip mens rea tersebut. Sedang ramai ini diperbincangkan mens rea, Panji. Ada justru yang melaporkan, kalau misalkan dari segi hukum pidana, apakah konten dari stand up itu bisa dipidanakan? Itu kalau menurut saya terlalu lebih berlebihan gitu. Karena apa? Yang dikemukakan oleh Panji itu bukan penghinaan agama. Bukan penghinaan agama itu penghinaan ajarannya gitu loh. Umpamanya ada ajarannya harus mengeluarkan zakat, oh jangan mengeluarkan zakat, umpamanya gitu kan. Jangan itu ya kan. Nah, itu, lebih pada itu kalau penghinaan agama. Ini lebih pada soal kritik terhadap performanya organisasi keagamaan. Itu sebenarnya yang terjadi gitu. Umpamanya kenapa NU dan Muhammadiyah dapat dari pertambangan atau apa gitu ya. Nah itu kan kemudian jangan-jangan udah ini balas jasa atau balas budi kan itu sebenarnya isinya. Ya. Jadi menurut saya itu lebih pada kritik gitu. Kritik membangun yang ditujukan pada organisasi keagamaan gitu. Nah karena itu menurut saya tidak ada unsur pidananya. Laporan yang masuk adalah laporan Panji karena dianggap menimbulkan kegaduhan, Pak, dan memecah belah bangsa dengan kritik-kritik yang satir begitu. Nah, kalau dari segi hukum gimana nih, Pak? Nah, apalagi begitu, ya apalagi dikaitkan dengan kritik gitu. Karena kritik itu bagian dari hak warga negara sebenarnya, gitu. Ya, kenapa? Karena negara kan hidupnya sebenarnya dari warga negara, bayar pajak gitu loh. Ya, nah karena itu setiap orang atau setiap warga negara suatu bangsa itu punya punya hak untuk melakukan termasuk kritik terhadap apalagi yang menyangkut umpamanya dalam tanda kutip keuangan negara. Itu sangat melekat gitu hak itu. Saya mewakili masyarakat awam. Itu ada batasannya nggak sih Pak secara pidana dari yang kritik tersebut sampai akhirnya ya boleh atau tidak boleh, yang bisa dipidana ataupun yang tidak bisa dipidana, itu ada batasan yang bisa lebih kita pahami dengan mudah nggak sih Pak? Judul penampilannya itu pas tuh, mens rea. Mens rea itu artinya niat jahat. Panji itu tidak ada mens reanya apakah menghina orang atau apa gitu ya. Jadi menurut saya lebih pada harus ditempatkan sebagai kritik sebenarnya. Nah, cuma kan gini, kritik itu ditujukan pada institusi. Tapi kalau menghina itu pada orang, institusi nggak bisa dihina. Makanya dibatalkan itu oleh MK yang tahun berapa itu? Tahun 2006 ya. Nggak bisa itu penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden itu institusi. Ketika dia menyebut, ada kalau nggak salah menyebut nama Gibran ya. Gibran pun sebenarnya dalam konteks institusi gitu. Dia sudah menjadi institusi wakil presiden. Itu yang dia kritik. Gibran ngantuk atau umpamanya sebelumnya ada tentara kita sudah main politik, polisi kita sudah kan begitu ada ya. Ini itu kan kritik artinya gitu.
bukan semata-mata dia mau menghina atau apa gitu. Kita lebih baik kita menolong diri kita sendirilah, karena presiden sudah membebaskan koruptor seperti itu kan. Nah, itu semua ungkapan-ungkapan kritis sebenarnya gitu, yang tidak ditujukan pada orang tapi pada kewenangan, pada kerja institusi. Sudah ada laporan yang masuk. Jika kasus ini ataupun kasus ini dibiarkan, dilanjutkan begitu untuk prosesnya sendiri. Nah, nasib dari para komika ataupun seniman lainnya ke depan ini seperti apa? Berarti kan ada beberapa pihak yang menyatakan ini merupakan salah satu pembungkaman dari kritik itu sendiri. Betul. Nah, ini gimana, Pak? Saya sependapat itu. Ya, jadi polisi memang tidak bisa mengelak, ya, karena dia memang tugasnya adalah selain menjaga kamtipmas, pelayanan masyarakat dan penegak hukum. Jadi dia harus menerima itu laporan. Nah, karena itu harus dia proses. Bahwa kemudian dia mengklarifikasi. Nah, karena itu hukum pidana juga memberikan, hukum acara pidana memberikan, ada namanya lembaga SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Nah, saya berharap ujungnya itu. Kenapa, Pak? Ya karena ini bukan pidana sebenarnya. Oke. Ini kritik. Itu tadi yang kalau ini diteruskan akan terjadi itu pembungkaman dalam tanda kutip. Dan orang tidak hanya yang seperti dilakukan oleh Panji itu, ya, tetapi juga pada bidang-bidang kesenian yang lain itu akan terancam juga gitu. Kalau misalnya kita tonton gitu, Mas Rea, Panji tuh sering kali menyebutkan menurut keyakinan saya. Ya. Nah, apakah dari statement tersebut ini bisa menjadi sebuah senjata pengaman bagi Panji untuk tidak dipidanakan? Iya, persis. Itu. Jadi ketika orang mengungkapkan keyakinannya gitu ya, maka itu adalah ungkapan dirinya sendiri gitu. Dia tidak mengajak siapa-siapa, tidak memprovokasi siapa-siapa gitu. Tapi itu menurut saya begini loh. Gitu. Menurut Anda ya terserah. Kan begitu. Nah, itu menurut saya itu kalimat yang memang bisa menjadi pengaman gitu bagi teman-teman seniman yang umpamanya isi pertunjukannya adalah kritik. dan seterusnya. Flash disk yang digunakan pelapor ini bisa digunakan sebagai barang bukti nih kalau pada saat pelaporan pidana nih, Pak. Nah, itu saya sudah katakan di mana-mana. Saya bilang ketika Netflix itu bilang bahwa ini hanya bisa ditonton, tidak bisa direkam atau disebarluaskan, maka itu udah aturan sebenarnya. Orang ketika nonton itu sudah menyetujui itu, gitu. Nah, ketika itu dilanggar, maka perbuatan memperbanyak, menggandakan segala macam, itu menjadi perbuatan melawan hukum. Justru bisa dilaporkan balik begitu, Pak? Nah, itu bisa dilaporkan balik. Kalau mau Netflix sebenarnya bisa lapor balik. Itu kamu memalsukan tayangan saya atau kamu membajak punya saya. Yang aneh tuh orang berdebat soal selera itu buat apa gitu. Kalau ada yang bilang gua nggak lucu, ya berarti benar untuk dia. Kalau ada yang bilang gua lucu banget, berarti ya juga benar untuk dia gitu. Jadi ya tidak perlu terlibat dalam perdebatan soal si Panji lucu atau enggak, karena nggak perlu didebat, untuk tiap orang beda-beda. Laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono menimbulkan ragam pertanyaan, yaitu soal batasan kebebasan berekspresi serta penegakan hukum. Walau begitu, perbedaan tafsir tidak seharusnya langsung berujung pada pidana. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.